wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bu Siti selalu berharap kalian selalu sehat, selalu bersemangat, rajin belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pagi ini kalian sudah berdoa semua ya, karena kita bertemu pada sesi kedua. Nah, langsung saja Bu Siti akan mereview pertemuan kemarin, di mana dari sisi materi, dari sisi pemahaman kalian sudah banyak ataupun 80% paham semua ya. Karena memang Bu Siti pada pertemuan pertama kedua baru memberikan wawasan seninya. Nah, pada pagi ini nanti Bu Siti akan masuk pada materi bab pertama seni budaya kelas 9. Untuk review pertemuan kemarin, jadi kalau materi semuanya sudah memahami, kalaupun ada yang kurang paham itu hanya 1-2 dan itu tidak terlalu prinsip. Namun ada juga beberapa siswa yang dalam mengumpulkan tugas ini masih kosong, dalam artian ada tanda atau komen tidak ada lampiran. Nah, itu adalah sisi teknis. Dan sisi teknis ini bisa dipelajari. Entah kalian bertanya kepada teman, tanya kepada saudara ataupun orang tua, tanya juga kepada YouTube atau Mbah Google. Begitu ya. Nah, ada beberapa poin yang penting di sini, bahwa kita dalam mengirimkan tugas itu yang penting pertama adalah kesungguhan. Kesungguhan bagaimana agar tugas kita terkirim. Bu Siti memang berharap kalian masuk dalam classroom ya, karena mulai kemarin Bu Siti sudah memberikan kelas kepada kalian. Nah, kalaupun terpaksanya tidak bisa, nah baru kalian lewat pengiriman melalui WhatsApp atau WA. Begitu ya anak-anak. Nah, Bu Siti berharap kalian pada pagi ini siap menerima pelajaran seni budaya bab pertama, seni lukis. Anak-anak, sedikit hal yang mungkin tidak kita sadari dan kalian juga mungkin merasa bahwa sebuah pelajaran yang berhubungan dengan seni itu berkaitan dengan bakat. Namun hal ini sudah Bu Siti singgung beberapa waktu yang lalu ya. Jadi bakat itu kalau distimulasi juga akan bisa berkembang. Namun kalau ditinggalkan sama sekali itu bisa jadi hilang. Nah, di sini materi semester ganjil yaitu seni lukis. Ya. Kalau dari kalian ada yang mungkin bakatnya di bidang seni tari ataupun seni musik, tidak apa-apa. Nanti kita pelajari di semester kedua yaitu seni musik. Namun untuk seni tari, seandainya kalian memang nanti tidak merasa percaya diri dalam unjuk kebolehan seni rupa dan seni musik, kalian boleh unjuk kebolehan mengenai seni tari, dan itu tetap Bu Siti hargai. Dalam bab 1, kompetensi dasar yang kita pelajari adalah memahami konsep dan prosedur berkarya seni lukis. Tentunya dengan berbagai bahan dan teknik ya. Jadi melukis itu tidak harus di kertas gambar, melukis tidak harus di kanvas. Nah, ada beberapa teknik
ada beberapa media yang sekarang sangat berkembang. Nah, apalagi di masa pandemi ini, tentunya banyak media yang bisa gunakan untuk media melukis. Nah, sebelumnya perhatikan dulu gambar atau lukisan yang Bu Siti tayangkan, maaf ya. Di sini sepertinya ada kepala kucing, ya tidak? Nah, ini kalau anak-anak bisa jadi tidak tahu ini gambar apa, ataupun nenek-nenek bisa jadi nggak tahu ini gambar apa. Nah, makanya Bu Siti kasih pertanyaan, lukisan apa itu? Nah, ini juga lukisan. Kenapa bentuknya kotak-kotak? Ada segitiga dengan warna-warna yang menyala. Masa ada kucing warnanya oranye, warnanya biru? Nah, ini ya. Nah, inilah yang dimaksud bahwa seni lukis itu ada berbagai gaya, ini ya. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut nanti. Nah, untuk pengetahuan seni lukis pada pertemuan kemarin sedikit kita bahas ya. Nah, di sini tidak akan Bu Siti bahas lebih lanjut. Di sini juga sudah Bu Siti tayangkan apa itu pengertian seni lukis. Dan untuk pertemuan kemarin sudah Bu Siti singgung bahwa salah satu pengertian melukis adalah pengembangan dari menggambar. Nah, untuk pengertian yang lain sudah Bu Siti tayangkan di PowerPoint di sini. Kalian bisa membaca ya. Oke, next. Nah, inilah yang tadi berhubungan dengan gambar yang Bu Siti tayangkan pertama kali tadi ya. Maaf ya. Tadi ada gambar kucing dengan berbagai bentuk kotak-kotak segitiga, warna menyala. Nah, itu adalah berhubungan dengan aliran seni lukis atau gaya seni lukis. Jadi tiap seni lukis ataupun seni rupa itu punya gaya ya. Seni lukis merupakan bagian ataupun cabang dari seni rupa. Ya. Nah, ini ada beberapa aliran. Nah, ini ya. Tapi digolongkan menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama representatif, kemudian B deformatif, C non representatif atau biasa disebut abstrak. Nah, yang Bu Siti tayangkan ini adalah salah satu contoh gaya representatif, di mana gaya ini mudah kita kenali. Namun ada beberapa penggolongan lagi. Yang pertama adalah naturalisme. Di sini penggambaran alami sesuai dengan keadaan alam ya. Ini bisa dilihat, kalian sering melihat dan kalian sering melukis pemandangan. Namun pemandangan jangan pemandangan yang ketika diajarkan waktu di TK ya, yang seperti gunung kembar, matahari keluar jarumnya, kemudian burung angka 3, dan padi berbentuk huruf V. Tolong ditinggalkan ya. Nih. Inilah gaya selanjutnya dari penggolongan representatif tadi. Yang kedua yaitu realisme, di mana penggambaran lukisan sesuai dengan kenyataan yang ada ya, tanpa meninggalkan
ataupun menambah objek. Nah, ini kalau misalnya melukis sapi, sapinya itu agak kurus misalnya, ya dibuat agak kurus. Nah, kalau misalnya melukis wajah yang kebetulan kalian masih remaja, dilukis tentu ada jerawatnya misalnya. Nah, jerawatnya ini harus dilukis juga. Ya. Ini beda dengan naturalisme tadi ya. Kalau misalnya ada satu jerawatnya, biasanya dipercantik, hilang jerawatnya ya, tanpa obat jerawat, misalkan seperti itu ya. Selanjutnya romantisme ya. Romantisme di sini penggambaran lukisan yang lebih bersifat imajiner, ada sedikit khayalan ya. Nih, ada sedikit khayalan, namun didramatisir ya. Jadi dahsyat didramatisir sehingga kelihatan apa ya? Kalau film itu kayak kolosal misalkan seperti itu ya. Nah, ini sudah Bu Siti tayangkan juga contoh tokoh-tokoh baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia ya. Nah, sekarang kita beralih pada penggolongan deformatif ya. Ini deformatif, perubahan bentuk dari bentuk aslinya sehingga menjadi bentuk baru tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Nah, ini ada beberapa penggolongan aliran lagi dalam seni rupa. Maaf ya, ini ada yang lewat ya, karena Bu Siti rekamannya pagi, jadi di jalan ada yang lewat. Penggolongan yang lain yaitu ekspresionisme. Ekspresionisme di sini sesuai keadaan jiwa perupa yang spontan ya. Nah, ini kalau kalian sering bilang yang ekspresif gitu loh, misalkan disuruh tampil terus kalian bilang yang ekspresif gitu loh. Nah, padahal kadang kita tampil ekspresif itu ya memang tergantung kepercayaan diri kita ya. Nah, nih. Kemudian impresionisme nih ya. Nah, ini impresionisme sesuai ya. Untuk impresionisme, nah ini sesuai dengan kesan sesaat pada saat melukis. Nih. Nah, ini nanti ada homework ya. Nih. Jadi ekspresionisme sama impresionisme ini sengaja nggak Bu Siti berikan contoh lukisan ya. Kalian akan dengan mudah mendapatkannya di internet ya. Tapi nanti itu akan Bu Siti bahas lebih lanjut nanti sewaktu pemberian tugas kalian ya. Nih. Nah, untuk impresionisme tadi ya, Bu Siti ulang bahwa sesuai kesan sesaat pada saat melihat objek yang dilukis. Jadi lukisannya agak apa ya? Kadang misalnya cuaca cerah maka akan kelihatan jelas, tetapi kalau cuaca agak redup maka juga lukisannya biasanya agak redup. Nah, selanjutnya kubisme. Nah, ini kubisme di sini banyak segi-segi atau sudut-sudut yang mungkin kotak, segitiga, kalaupun ada lengkung mungkin sedikit. Nah, ini adalah lukisan
dengan aliran seperti yang Bu Siti contohkan pada kucing tadi ya. Ini adalah aliran kubisme ya. Ini tokohnya juga sudah Bu Siti sampaikan, Bu Siti ketik di situ, Bu Siti tayangkan di situ. Nah, jadi kalian sudah bisa mencermati dengan jelas. Selanjutnya surrealisme. Ini penggambaran objek menyerupai kejadian-kejadian ataupun bentuk-bentuk di alam mimpi. Nah, kalian boleh bermimpi, mimpi sukses, mimpi jadi orang besar, mimpi jadi orang yang banyak beramal dan sebagainya. Tapi jangan terlalu banyak mimpi. Nah, maksudnya kalian bermimpi tapi usahanya juga dibarengi dengan kesungguhan yang gigih. Gitu ya. Nah, ini. Jadi seperti terlihat di situ lukisan dengan gambar kepala yang sangat besar di lapangan yang sangat luas. Apakah ada seperti itu? Tentunya tidak ada. Tetapi kalau kalian mimpi, nah, tentu bisa saja terjadi. Oke, yang terakhir untuk penggolongan ketiga yaitu abstrakisme ya, atau non representatif tadi ya, di mana suatu bentuk penggambaran objek yang meninggalkan bentuk aslinya ya, sehingga sifatnya ini sangat subjektif ya. Karena apa? Kebanyakan yang tahu hanya pelukisnya ya. Namun di sini Bu Siti kasih contoh lukisan Jackson Pollock ya. Ini Bu Siti lihat di Sumber Time ya. Ini harganya katanya sekarang jadi ratusan miliar ini ya. Nah, kita mendapatkan penghasilan misalnya 10 juta saja per bulan, kita itu sudah merasa bahwa itu sesuatu yang sangat besar. Nah, ini harga lukisan disebutkan harganya ratusan miliar. Nah, contoh yang dari Indonesia di situ ada Amriah, di mana itu adalah salah satu dosen UNY ataupun kalau dulu IKIP Yogyakarta nih ya. Nih, tapi beliaunya sudah almarhum ya. Anak-anak, demikian tadi sekilas mengenai bab 1 seni lukis, seni budaya kelas 9. Nanti seandainya ada yang ditanyakan, kalian bisa chat melalui forum classroom ya. Jadi melalui forum classroom kalian bisa diskusi, bisa chat Bu Siti. Nah, kalau kebetulan terpaksanya kalian tidak bisa chat, tidak bisa diskusi di forum classroom, bisa melalui WA, tapi mohon maaf WA grup ya, jangan japri-japri karena banyaknya grup di masa pandemi ini. Jadi di sekolah aja grup Bu Siti sudah 15 ya. Oke, sekarang untuk tugas ataupun yang harus kalian pahami bahwa di sini tadi ada beberapa aliran yang Bu Siti contohkan ya. Jadi ada beberapa aliran seni rupa, khususnya seni lukis. Tapi kalian Bu Siti suruh mencari aliran atau gaya-gaya seni lukis yang lain. Jadi seni lukis itu banyak sekali. Salah satu contohnya misalnya futurisme, kemudian ada lagi dadaisme. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, kalian cari pengertian aliran seni lukis yang kalian sebutkan tadi ya. Jadi pengertiannya apa, kemudian
contoh lukisannya bagaimana, dan yang ketiga adalah tokoh-tokoh aliran tersebut. Sekali lagi, kalian nanti mencari bermacam-macam aliran seni lukis. Yang kedua, berikan contoh lukisan aliran tersebut. Yang ketiga, sebutkan tokoh-tokoh aliran tersebut. Nah, silakan nanti dimasukkan di Google Classroom yang sudah Bu Siti buatkan untuk kelas kalian minggu kemarin. Bagaimana anak-anak dengan penjelasan yang Bu Siti sampaikan? Semoga kalian bisa memahami ataupun mencermati yang Bu Siti sampaikan tadi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.